ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bosan mengampuni dan menunjuki kami, sehingga kami tidak berputus asa untuk selalu merubah diri kami, sekalipun kami selalu berbuat salah di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, selimutilah kami dengan kesejukan rahmat-Mu, sehingga tidak kepanasan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami selalu. Tunjukkanlah diri-Mu kepada kami, sehingga kami tidak mencari selain-Mu. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam pajasa yang telah lalu, sebagaimana maklum, kita membahas hadis yang biasa dibaca oleh para pemula dalam syair suluk, yaitu hadis Unwan al-Basri, salah satu sahabat daripada Imam Shadiq alaihissalam. Namun bukan bermaksud untuk demam suluk, tapi karena pada awal daripada hadis itu mengandung arahan kepada orang-orang yang ingin menuntut ilmu, di mana beliau jelas mengatakan bahwa ilmu itu tidak bisa dicapai dengan belajar. Ilmu itu bukan yang dicapai dengan belajar, melainkan ilmu itu adalah cahaya yang diberikan Allah kepada hati seorang hamba yang ingin dihidayahi. Jadi awalan, yang pertama, definisi ilmu di sini adalah ilmu yang diberikan Allah kepada hati seorang manusia yang ingin dihidayahi. Jadi kalau mau ditarik pemahaman balik yang kasar, jadi kalau dalam bahasa mantik itu ada pemahaman mukhalafah, jangan dikasih yang dingin-dingin. Jadi kalau anak mengatakan anak kedinginan, berilah anak selimut, jangan terus dikasih air es. Pemahaman baliknya begitu kan, mudahlah. Jadi dalam mantik itu dijelaskan pemahaman mukhalafah atau dalam usul, dalam segala macam. Istilah saja, wa illa pemahamannya mudah, mengertinya gampang. Nah, ketika Imam Shadiq mengatakan bahwa ilmu itu bukan yang dicari dengan belajar, tetapi ilmu itu yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia, berarti ilmu yang belum masuk ke hati, artinya masih baru di otak kalau bahasa kasarnya, itu belum dikatakan ilmu dalam hal ini. Memang dalam logika filsafat sudah disebut ilmu, sebab ilmu adalah datangnya sesuatu atau datangnya gambar sesuatu dalam diri manusia, dalam roh manusia, apakah itu otak atau hati. Jadi kalau Anda gambarkan manusianya ya, ini otak, kemudian ini hati misalnya. Kalau dalam filsafat, semua yang tergambar dalam otaknya ini, walaupun otak ini alat ya, ini semua yang memiliki ada apa? Roh. Roh bagian, katakanlah khayal. Yang sini ini, berhubungan dengan bentuk, tetapi tidak berbeban. Jangan lupa itu. Khayal, yakni bentuk tanpa sifat benda, tanpa beban benda. Nah, terus, apa-apa yang ada dalam otaknya ini, dalam gambaran ini, apa? Disebut ilmu. Ilmu dalam mantik dan filsafat. Nah, tetapi, dalam filsafat, ilmu itu ada dua. Ilmu yang, kemarin itu, aksiden, kan? Terus ilmu yang substansi. Ketika ilmu itu diamalkan, katakanlah kalau bahasa kasar dari otak, tertulis di hati. Nah, ini yang dikatakan ilmu. Kalau menurut ilmu hadis, istilah hadis ini. Jadi ilmu, yaitu, pokoknya yang diamalkan itu ilmu. Yang tidak diamalkan bukan ilmu. Kesimpulannya gitu. Nah, ketika diamalkan terukir di hati. Ketika dilanjutkan menjadi substansi sehingga menjadi hakikat dirinya, hakikat rohnya. Nah, Imam Shadiq ketika mengatakan ilmu itu adalah nur yang diberikan kepada hati, nah, itu adalah bukan ilmu yang dicapai dengan belajar, tapi ilmu yang diberikan Allah kepada hati manusia, yakni ilmu yang diamalkan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, syarat mencari ilmu yang diamalkan ini apa kemarin? Syaratnya? Mencari rahasia budia.
Jadi rahasia ubudiyah itu harus dicari dalam diri manusia supaya mendapatkan ilmu yang ini. Oleh karena itu kalau di Quran dikatakan mukmin atau orang soleh itu adalah dia berjalan dengan cahaya Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Itu kalau betul-betul malaikat melihat cahayanya itu. Karena yang dijadikan ruhnya sudah bukan ruh kosong lagi, tapi ruh ilmu, dan bukan hanya ilmu gambaran, ilmu aksiden, tapi yang diamalkan. Jadi ruhnya betul-betul bercahaya dan bisa menyinari orang. Makanya melihat ulama sunnah hukumnya segala macam itu, karena memang ulama amil ya, ulama yang mengamalkan, itu karena memang mau tidak mau memilih cahaya. Cuma memang cahayanya ini luar biasa. Ketika orang hasud, cahaya yang terang tadi menjadi apa? Panah yang membahayakan. Makanya kalau Tuhan mengatakan fama yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah menyesatkan orang, tidak akan mampu orang lain memberikan petunjuk kepada dia itu. Karena memang panahnya itu sudah panah yang, kalau panah hitam saja bisa ditangkis dengan ilmu hitam atau ilmu putih. Tapi ini panahnya panah putih. Yakni apa? Yang keluar dari Tuhan cahaya. Tapi karena kita mempunyai sifat-sifat takabur atau hasud segala macam, yang putih tadi itu kita robah menjadi hitam, kemudian menusuk diri kita sendiri. Tidak bisa sudah orang lain menyelamatkan dia. Kalau setan masih bisa, yang biji-biji setan masih bisa. Tapi kalau sudah panah dari Tuhan yang putih ini kita hitamkan untuk menusuk diri kita, itu nggak bisa ditangkal lagi. Kecuali satu, yaitu kita taubat dari hasudnya, taubat dari takaburnya. Gitu. Jadi kalau orang hasud, hatta orang ini wali, ngomong apa saja menyakitkan hatinya. Caranya bagaimana? Dengarkan. Itu nanti dalam teori-teori praktik menyelamatkan diri kita dari penyakit-penyakit batin, itu begitu. Orang ini benar, tingkahnya benar. Anak kenapa tidak suka? Berarti anak hasud. Bagaimana cara ngobati? Kalau dia ngomong, dengeri. Hatta yang dia tahu, sekalipun kamu tahu apa isi. Lo kadang-kadang sama-sama belajar, sama-sama tahu. Dengarkan aja seperti orang bahlul. Itu cara mengobati pribadinya gitu cara. Jadi dengarkan, seperti tidak tahu, dengarkan. Kalau perlu tanya. Jadi menjatuhkan dirinya. Sebenarnya dirinya tidak tinggi, sebenarnya dari awal jatuh. Kita jatuh terus naik, maksudnya dari Allah. Kita kan merasa jatuh di depan dia. Padahal kita tidak jatuh kalau kita bertanya. Kalau kita dengerin tidak jatuh, perasaan aja yang bilang jatuh. Jadi supaya naik di hadapan Tuhan tanya. Kok? Kemarin apa rahasia ubudiyah itu? Ada 3 hal. Satu, apa? Jangan merasa memiliki. Tidak merasa memiliki. Apa saja? Dari sejak harta, ilmu, dan lain-lain sampai diri sendiri. Nah, tingkatan tingginya ini fana. Ini nanti yang perlu ulangi lagi karena kemarin ada sedikit kekeliruan. Tidak keliru fatal, anjurannya aja yang keliru. 2. Nanti yang kedua apa? Nah, yakni tidak mengatur diri. Tidak mengatur dirinya. Nah, kalau tidak mengatur dirinya, bagaimana caranya? Allah bilang apa, ya ke situ kita jalan. Allah larang apa, ya ke situ kita jangan jalan. Gitu. Kita berusaha, jadi hasilnya apa di sini? Melihat perintah Tuhan, ya, hasil yang dicapai oleh kedua ini, melihat kesukaan Tuhan. Ya, satu. Yang kedua, usaha dan tawakal. Jadi kalau tidak mencapai, itu mencari hikmahnya. Tapi usaha, jangan sampai kalau kabar kayak yang kasarnya katakan tadi itu. Jadi bukan kembali ke kotak kadar ala sunni ini, bukan. Tetap usaha. Sebab kita tahu semua ditentukan kita dengan inayah Allah. Nah, yang ketiga apa? Taat. Jadi melakukan perintah, meninggalkan larangan. Jadi kesibukannya hanya ini. Bukan hanya ini, kesibukannya. Harus ditaruh nih, kesibukannya apa? Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Nah,
Imam Ghazali bilang, mengatakan kalau ingin mencari ilmu yang cahaya ini, bukan ilmu yang dengan teori, bukan ilmu yang teori saja, yaitu ilmu yang cahaya, 3 ini harus didapatkan dulu. Nah, kemarin Anda mengatakan, ini yang Anda mau ralat, kemarin Anda mengatakan bahwa 3 hal ini merupakan suatu hal yang sangat berat untuk masa datang aja kan, gitu Anda bilang kemarin. Karena pandangan Anda ke fananya itu, bahwa fana tidak mungkin sampai sekarang, kecuali memang ada calon-calon wali ekspres, saya tidak tahu ya, kita juga nggak tahu. Itu salah, Anda. Jadi ini bukan untuk tingkatan wali yang itu, yang tinggi itu. Jadi karena ini memang suluk yang pertama, tidak mungkin yang dimaksudkan adalah fana itu. Fana yang itu, tidak mungkin. Karena ini derajat awal, derajat itu awal derajat takwa kan begitu disebutkan oleh Sabi kemarin. Awal derajat itu kok. Jadi awal derajat takwa ini. Jadi oleh karena itu tidak mungkin yang dimaksudkan fana. Itu satu. Yang kedua, yang ini yang harus diingetin, bahwa rahasia mencari ilmu itu kapan dilakukan? Sekarang, bukan besok. Jadi 3 hal ini harus dilakukan sekarang juga. Dan ketahuilah, selama 3 hal ini tidak terlaksana, maka ilmu kita teori. Itu sudah teslang. Jadi nggak ada istilahnya ta'aruf, basa-basi nggak ada. Selama itu tidak melakukan 3 hal ini, ilmu itu teori. Hatta itu dibilang filosof di hadapan masyarakat. Hatta dibilang mufassir. Hatta di hafal Quran, hafal Nahjul Balagha dan bisa menerangkan dengan baik. Selama tidak mengamalkan 3 ini, ilmunya teori di otak. Bahasa kasarnya, bukan bahasa falsafah. Kalau bahasa kasar kan otak dan hati kan gitu. Otak, teori, hati diamalkan. Kalau dalam bahasa filsafah ya di roh, sama-sama di roh. Cuma masih aksiden. Belum substansi. Belum berproses menjadi substansi bahkan. Tapi kalau sudah diamalkan, berproses untuk jadi substansi. Nah itu. Oke. Jadi sekarang yang perlu Anda tekankan sekarang ini, sebelum memasuki yang lainnya, ini yang Anda maksudkan, yaitu apa? 3 hal ini harus dicoba semaksimal mungkin. Jadi jangan melihat, jangan merasa memiliki apa yang kita punya, yang diberikan Allah kepada kita. Dari harta, dari diri, dari segala macam. Termasuk ilmu segala macam. Jangan merasa memiliki. Kemudian tidak mencoba untuk mengatur dirinya. Aku harus begini. Jadi mengatur itu, kata-kata harus itu mengatur namanya. Salah. Kemudian yang ketiga, kesibukannya itu menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Sebaik-baiknya, kalau sholat bukan hanya sholat, termasuk wudhunya, termasuk taharahnya, termasuk khusyuk dan tidaknya. Begitu juga larangan. Larangan kalau bisa sampai ke hati. Larangan di dahir awalnya kalau bisa sampai ke hati. Kadang-kadang kita tidak mengumpat mulutnya, tapi hatinya mengumpat. Wah, keledai lu. Pembawanya dalam hatinya. Walaupun ini sudah tidak haram barangkali ya, tapi dalam akhlak itu jelek. Ini istilahnya kalau bisa dua-duanya itu. Sebenarnya kuncinya orang itu, ini sebenarnya untuk latihan saja. Jadi maksudnya ini ada yang jadi inti menurut Anda itu kayaknya di mana-mana. Intinya itu merasa dekat dengan Tuhan. Tuhan yang dekat itu dirasakan. Tuhannya tidak jauh pasti sudah. Mau ke kafir, orang kafir, mau ke orang mukmin, mau ke orang kafir, munafik, Allah dekat. Aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat nadinya. Maksudnya lebih dekat dari kehidupannya. Jadi manusia dengan hidupnya, Allah dengan manusia, masih lebih dekat Allah dengan manusia daripada hidupnya manusia dengan dirinya. Bayangkan. Nah, cuma tidak dirasakan. Nah, ketika orang tidak merasakan, ya sudah. Mau hasud, mau takabur, dalam hati, luar hati, mulut, hati, tidak ada beda. Ini buat dia. Makanya ketika Imam Husain mengatakan kalau kamu ingin hidup bebas, fakunu ahraran. Jadi kalau kamu ingin bebas, ya bebaslah. Enggak, cuma diapain orang kamu ingin bebas. Tapi kalau ingin menjadi hamba Tuhan, namanya hamba budak Tuhan. Itu pengaturan diri itu kan sangat dipengaruhi oleh iklim yang melingkunginya. Katakanlah di Indonesia kita ini kebutuhan yang mengatur itu, tapi karena masyarakat di sekeliling itu belum siap menerima. Apakah bisa pengaturan diri itu tetap saja berjalan? Tetap berjalan. Jadi pengaturan diri terhadap diri kita itu tidak ada hubungan sama orang.
Pada hakikatnya begitu. Jadi kewajiban kita kepada Tuhan itu ada dua memang. Kepada diri atau kepada orang lain. Orang lain ini banyak. Keluarga, paman, tetangga, kampung, negara. Nah, dari keluarga ke atas ini tidak ada urusan sama diri kita. Jadi dalam akhlak ini yang ditekankan sangat itu memang dalam pengaturan diri. Pengaturan ini yang bebas kemana-mana. Nah, jadi pengaturan diri ini yang ke dalam, kan ada yang ke dalam, ada yang keluar. Diri ke orang lain, diri sendiri dan orang lain, orang lain dari keluarga sampai ke negara, kan gitu ya. Yang di dalam diri sendiri ini bebas. Artinya anjuran akhlak tidak terikat sama sekali dengan keadaan. Nah, tapi yang di luar ini disesuaikan dengan keadaan. Misalnya, Anda mau menasihati orang tua, tapi Anda yakin dia tidak terima. Justru malah bisa mengumpat aimah. Kalau Anda terangkan Imam Ali, untuk sekarang ini, keadaannya masih belum bisa. Malah dia bisa mengumpat Imam Ali. Karena dia belum tahu. Nah, itu jadi tarik ulurnya ini yang berhubungan dengan orang. Tapi kalau diri sendiri, kita kalau nafsin anak nafsin kurang lebih begitu ya, basirah. Jadi kalau insan atau kalau nafsin dalam ayatnya itu setiap manusia, kemarin baca ayat juga keliru di situ di pengajian itu. Apa? Balik insan ala nafsi itu. Semua manusia mengetahui diri ini kelemahan kekuatannya. Kemarin itu juga ada kelirunya. In kuntum awliya'u lillahi min dunillah. Karena kemarin baginya in kuntum awliya'u min dunillah. Min dunillah gimana caranya? Kebalik. Tapi maknanya benar yang Anda terangkan. Jadi kalau kamu merasa wali Tuhan, maka cita-cita akan mati. Jadi ayatnya itu kalau kamu merasa walinya Tuhan tanpa ada ikatan dengan orang lain, memang kamu ikhlas walinya Tuhan, cita-cita akan mati. Matinya lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kamu tidak akan pernah mencita-citakan itu karena dimakan benar egois. Karena atas kelakuan kamu itu orang yang suka misalnya bir tidak mungkin menyukai. Jadi kesukaannya kepada keburukan, apalagi menjadi substansi, maka yang keluar cita-citanya buruk melulu. Berbahayanya itu perbuatan dosa dan begitu juga bagusnya berbuat pahala. Berbuat dosa itu apa? Ketika kita berbuat hitam. Tuh, awalnya mungkin masih sekali masih aksiden. Berbuat lagi. Semakin banyak aksidennya, sering sudah keluar timbul keinginan-keinginan buruk. Itu nggak bisa enggak itu. Karena ada hubungannya dengan hitamnya batin kita itu. Kalau sudah menjadi substansi, maka semua cita-citanya buruk. Itu bahayanya. Nggak mungkin cita-cita masih campur ya. Tadi bercita-cita misalnya menguasai orang, sambil juga misalnya beramal kebaikan bawahnya. Masih campur? Enggak, ini sudah enggak. Misalnya kayak yakin. Itu sudah jadi kalau istilah kita mengkristal, jadi mensubstansi. Jadi semua cita-citanya jelek, ada yang bagus sedikit. Itu bukan takdir, dalam arti ditentukan Tuhan. Enggak, tapi hukumnya ditentukan Tuhan. Yani siapa yang makan hitam menjadi substansi, semakin banyak substansinya, cita-cita buruknya semakin banyak, semakin mensubstansi hitamnya itu, yang keluar cita-citanya buruk. Itu hukumnya yang ditentukan Tuhan itu. Begitu juga cahaya, enaknya berbuat baik. Kenapa susah ya berbuat baik? Padahal berbuat baik itu enak. Yang dimakan cahaya. Ke dalam dirinya cahaya. Nanti cita-citanya akan keluar cahaya. Tapi betapa beratnya berbuat baik. Betul nih. Kalau masih pelajar, ada penyakitnya sendiri. Nanti kalau sudah tinggi pelajarannya, sudah jadi ustaz, penyakitnya sendiri lain lagi. Ya susah ditanggulangi. Ya, tapi kalau yang tiga ini dipraktekkan terus, insya Allah sampai akhir. Sekalipun tidak jadi wali, selamat. Sudah. Itu kaitannya saya pernah membaca di ayat atau menjelaskan bagaimana bahwa Rasulullah di dalam itu mengajarkan kepada manusia ini melakukan pencerahan pikiran dan penjernihan hati pasti diajarkan. Jadi pikirannya dijernihkan itu. Jadi terahkan. Kemudian juga hatinya harus disucikan. Jadi yatlu alaihim ayat ayu zakihim. Bagi alimuhumul kitab al-hikmah. Apakah itu bisa dikaitkan dengan kita? Bisa. Ini konotasinya dengan Unwan Basri. Unwan Basri itu sekalipun bukan orang besar, tapi seorang terpelajar. Karena dia murid, istilahnya murid, boleh dibilang murid kentalnya Anas bin Malik.
Sehingga Imam Syafi'i ketika menjawab dia ini, tidak menjawab sebagaimana jawabannya kepada orang-orang. Tapi menjawabnya apa? Ilmu itu tidak dengan belajar. Tapi apa? Istilahnya ilmu itu adalah cahaya yang diberikan Allah kepada hati seorang hamba yang Allah ingin ia hidayahi. Keinginan Allah, ingat kemarin apa syaratnya? Keinginan Allah apakah gratis? Majani? Enggak. Keinginan Allah tergantung kepada kesiapan orang itu. Hukum Tuhan. Kalau kamu bersihkan hati, aku datang kepadamu. Petunjukku akan datang kepadamu. Kalau kamu berusaha, aku akan datang menolongmu segala macam. Kamu datang selangkah 1000 langkah, aku datang. Kamu dengan berjalan, aku dengan berlari. Gitu. Tapi kalau kamu diam, ya udah. Ya, senyampe-nyampeknya. Isinya cahayanya itu. Allah mengatakan, wa anjal minas sama'i ma' fasalat awdiyatun bikadariha. Allah menurunkan air dari langit, kemudian sungai-sungai atau lembah atau sungai ya, yang akan teraliri sungai itu ya sesuai dengan kadarnya gitu. Ya sungainya besar, dia akan banyak mengambil kadar air yang diturunkan Allah dari langit. Begitu juga cahaya. Cahaya Allah turunkan rata. Kalau kami melebarkan hatinya, selebar sungai apa yang besar, Nil, banyak ngambil hidayah. Tapi kalau enggak, kecil. Bahkan enggak segelas pun enggak, ya udah enggak dapat lagi. Nah, tapi di tempat lain maksudnya mengatakan apa? Orang beramal tidak dengan ilmu, ibarat musafir yang ingin mencapai tujuan, ibarat musafir yang berjalan untuk mencapai tujuannya itu, tapi tidak di jalannya. Maka semakin cepat dia berjalan, semakin jauh dari tujuannya. Jadi mau ke Isfahan dari Qom ini mesti ke kiri, terus ke kanan. Semakin lari, semakin naik pesawat, Concorde ya, yang paling cepat tuh, yang 2 kali kecepatan suara. Semakin jauh. Nah, jadi di sini ada 2 ilmu teori ini sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi ingat, itu bukan ilmu. Ketahuilah itu tidak ada harganya di depan Tuhan. Yang ada harganya besar itu adalah ilmu yang diamalkan. Itu nantinya. Jadi kita tidak anti ilmu teori, kita tidak anti ngaji, justru kita bangun, kalau bisa bangun pesantren banyak-banyak, segala macam. Cuma ketahuilah bahwa kalau kamu pandai, jangan istighfar, jangan bangga. Kalau sudah mengamalkan, kamu layak bangga. Tapi ingat, ketika kamu amalkan, ingat pada ediknya yang 3, kamu tidak memiliki. Jadi kamu tidak akan pernah bangga. Apalagi takabur. Bangga, ingat, kalau sudah pintar ilmu teorinya, jangan merasa bangga sekalipun itu baik. Kalau sudah diamalkan, boleh merasa bangga. Tapi ingat, mengamalkan termasuk menghilangkan bangga. Karena merasa tidak memiliki. Nah itu. Nah orang berhentinya banyak di sini. Banyak di amal. Makanya kalau serius, banyak di teori. Kalau serius mengamalkan, kamu jadi garib. Makanya di dunia jadi garib, jadi asing. Karena aksaruhum la ya'qilun. Yang bersyukur sedikit, waqalilan min ibadiyah asyakur. Jadi kalau bahasa paling banyak, mayoritas dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam paling banyak itu pasti yang paling jelek. Sudah, paling banyak paling jelek. Jadi semakin bagus, semakin lingkupnya semakin kecil. Nah itu makanya disebut gharib, disebut asing. Kasani, enggak tahu disebut apa waktu itu ya. Kasani ini diminta untuk menjelaskan tulisannya, menerangkan tulisan Abdullah Ansari mengenai manazil sa'irin, tingkatan-tingkatan orang pesuluk. Nah beliau, yakni Kasani menyebutkan yang minta itu, yaitu disebutnya orang-orang fuqara dan ghuraba, orang-orang fakir dan orang-orang asing. Nah, fakir ini tahu. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan fakir, matikanlah aku dalam keadaan fakir, dan bangunkan besok di akhirat bersama orang-orang fakir. Orang fakir yang mana? Yang orang fakir ini. Yang tidak merasa memiliki orang fakir. Ini orang fakir tidak punya harta. Tidak merasa memiliki, mau punya harta, tidak punya harta, tidak memiliki. Itu fakir. Biarpun kaya. Karena dia tahu ini bukan punya aku. Setiap ada orang mengeluh, keluhan satu, keluhannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tapi tidak membuat orang yang malas bekerja tidak langsung dimanja begitu. Enggak, ini profesional sesuai Islam. Apa yang Islam anjurkan untuk dia? Kasih 50.000 kasih 1 juta kasih.
Tapi kalau kita kan ukurannya di hati kita sekarang mau ngasih enggak 50 ini kiasnya ukurannya kalau kita ngasih berapa itu ukurannya bukan Islam. Ukurannya bukan argumen, bukan. Tapi ukurannya hati. Kasih 50.000. Sayang. Apalagi 1 juta. Nanti dicari alasannya, ini pemalas segala macam. Tapi ukurannya hati. Tapi kalau hati sudah lepas, nggak apa-apa. Menilai ini malas. Dan kebutuhannya sekarang ini bukan daruri. Tidak darurat sekali. Hanya sekedar untuk beli baju. Dikasih modal aja. Tapi malas. Istrinya sakit kanker. Ya tetap harus dikasih. Sesuai apa yang Islam anjurkan itu. Apa tadi? Ghuraba. Fakir ya. Fakir ya ini yang tidak merasa memiliki. Dan tidak pernah bercita-cita ingin kaya. Makanya Nabi mengatakan apa? Hidupkan aku fakir, matikan aku fakir, bangkitkan nanti bersama orang-orang fakir. Kemudian Ghuraba bilangnya, orang-orang yang fakir dan Ghuraba meminta aku untuk Ghuraba. Karena orang yang mulai bersuluk itu asing di dunia ini. Sekalipun tidak dari sisi manusia. Peduli amat tidak manusia anggap semuanya baik. Tetap dia asing. Kenapa? Karena dia, jadi seperti Anda, kenapa dibilang asing sih di Iran sekarang ini? Anda di Iran dikatakan asing. Kenapa? Karena perhatian dan tumpuan hati selalu ke tumpah darah kita, ke keluarga kita. Nah, makanya dibilang asing. Tapi kalau misalnya, aku tidak mau pindah lagi sudah ke Indonesia, aku mau di Iran saja, itu bukan orang asing. Nah, jadi asing itu karena tumpuannya selalu ke negaranya. Nah kita kenapa? Bukan kita. Kenapa pesuluk dibilang asing sekalipun katakanlah masyarakat semuanya pada baik? Kenapa dibilang asing? Karena dunia ini menjadi pengikat buat dia. Jadi mengikat antara semakin lezatnya dekat dengan Tuhan. Jadi pikirannya selalu ke Tuhan. Tidak ada di dunia. Badannya di pasar, tapi hatinya di langit. Di arsy Allah. Nah, di Quran juga ada begitu. Di hadis banyak. Jadi mereka badannya di dunia, hatinya di Allah. Nah, itu dibilang dari terlebih lagi ada ayat-ayat yang sering mengatakan bahwa setiap yang kebanyakan itu pasti yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, tambah asing lagi. Bukan hanya asing dimusuhi. Nah, kalau sudah begini, ingin mati, itu mati buat dia, mau atau justru madu? Madu. Bukan karena dimusuhi orang, bukan. Karena memang dari awal orang memusuhi, tidak memusuhi, dia asing. Pikirannya ke sana. Pikirannya ke sana, yakni ke Tuhan. Pikirannya ke Tuhan selalu. Bukan Islam yang asing, orangnya masih asing. Jadi ketika Islam sekarang sudah asing, orang sudah pada lari dari Islam. Terus kamu pegang Islam, di mana Islam itu asing, ya kamu jadi asing. Orang kamu bahasanya bahasa Quran, bahasa makna Quran. Perbuatan kamu perbuatan Quran. Sebentar-bentar jangan, ini ghibah. Sebentar-bentar jangan, ini riba. Sebentar-bentar, orang pada bosan. Ini semua nggak ada yang halal katanya. Itu, Selanjutnya nanti itu, Pak lalu berapa kata sahabat? Berapa itu orang yang perbaiki manusia, Pak? Itu diantaranya daripada tugasnya dia. Makanya dia dengan alam sudah lari. Tapi apakah dia menyantung diri? Karena supaya cepat mati, ya tidak. Mencita-citakan mati. Tapi selama belum mati, maka dia terpaksa harus melakukan tugasnya dia. Di antara tugas dia apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Bukan lari ke gunung-gunung. Tapi bukan pula bergerumpul-gerumpul ya Islam jamaah tabligh. Jadi pemahaman awalan mereka harus ngaji Islam. Tidak hanya sekedar musafir dengan misalnya dengan serban yang misalnya ada berbuntu di belakang kemudian bawa kompor kemana-mana. Itu bukan begitu. Awal dia harus ngaji dulu Islam itu apa. Yang benar saya mubarhan pakai dalil segala macam ilmu tasawwurnya itu penting sebelum diamalkan. Sebab kalau tidak punya ilmu tasawwur semakin diamalkan semakin jauh dari apa yang dicita-citakan. Nah, sebagai bahan interview. Intermezzo. Nah, sebagai intermezzo kemarin ada pertanyaan dari Akmal yang sengaja Anda tidak ceritakan karena menarik supaya yang lain tidak mahrum, tidak karena Anda sudah janji ya. Tapi kita itu misalnya amal ya. Itu kan ilmu ya yang baik itu sifat tabur teori. Jika itu kan masuk dalam hati. Berupa amalan. Nah amalan ini kadang-kadang kan masih juga masih kotor amalan kita.
Boleh jadi kan masih kotor. Boleh jadi, tapi Campuran kan bisa bersih. Apakah hal yang demikian ini sudah merupakan amalan yang baik atau masih? Iya, belum sih. Jadi amalan yang dimaksudkan kita di sini, yang dimaksudkan hadis ini adalah amalan yang sesungguhnya. Mana bukan hanya ikhlas dan ikhlasnya, sampai ke taharahnya yang ada singgung tadi. Jadi jangan merasa puas kalau kita bilang, anak sudah sholat, sudah bagus. Belum. Hak sholatnya apa? Taharah. Bajunya harus bersih, badannya bersih dari haram dan dari najis. Begitu juga hatinya. Makanya sampai ada hadis, kalau orang sujud, ketika dalam salat sujud, pikirannya disinggung orang lain, itu tanda-tanda orang munafik. Makanya Imam Humaini dalam rahasia salat, beliau mengeluh di situ. Bermunajat kepada Allah ketika mensyarah itu. Ya Allah, aku berpikiran kepada yang lain ketika sujud, tapi aku bukan munafik. Jadi minta ampun lah gitu. Sekalipun sudah tegas hadisnya, orang yang sujud pikiran di tempat lain, itu munafik. Nah, itu. Jadi amal yang dimaksudkan di sini ya sesuai dengan kadarnya. Tapi ingat, apakah kita terus lemah? Enggak. Amalkan aja. Mau sekarat, 2 karat, 3 karat. Sampai menjelang 24 karat. Karena kalau kita amalkan sekarat, insya Allah nanti bukan sekarat kok mati. Ya, kalau kita amalkan dalam kadar sekerat. Nah, kalau sekerat lain. Karat lain dengan kerat. Jadi kalau sekarat, itu nanti dapatnya 2 karat. Kalau karat 3 karat. Gitu seterusnya. Amal juga begitu. Akan mendapatkan imbalan. Banyak hadis yang disampaikan Mas Yudi kemarin itu, siapa yang mengamalkan satu ilmu akan mendapatkan yang lain. Dan dari tingkat amalannya juga derajat. Jika Anda mengamalkan amalan yang sholat, mau dapat yang lain apa? Itu puasa, umpamanya ya. Puasa yang beneran ini maksudnya. Terus dari amalannya juga berkadar-kadar. Kadarnya begini, khusyuknya sekian derajat. Hasil begitu. Yang mengamalkan 1 derajat, insya Allah akan dapat 2 derajat. Dan seterusnya. Tidak boleh kita sama sekali. Tapi tidak boleh bangga. Sampai 100 derajat. Kalau sudah 100 derajat, boleh bangga. Tapi tetap nggak bisa bangga. Karena ketika bangga, hilang 100-nya itu. Jadi 0 lagi, bahkan jadi minus. Jadi sebelum 100 derajat, kita tidak bisa bangga. Setelah 100 derajat, boleh bangga. Tapi nggak bisa bangga. Bangga hilang lagi. Hancur lagi. Jadi ilmunya besar, ilmunya raja, tidak boleh bangga. Kalau sudah diamalkan, boleh bangga. Tapi dalam salah satu pengamalannya, di antaranya apa? Tidak boleh bangga. Jadi kapan bisa bangga? Tidak ada. Apalagi takabur. Nah, bahaya orang. Kenapa Anda tekankan di sini ini? Karena penyakitnya seorang pelajar dan ulama umumnya hanya satu ini. Bangga sama takabur, hasud. Kurang lebih 3 hal ini. Walaupun 3 hal ini berantai sih. Takabur, hasud, sombong, ego, segala macam ini campur jadi satu itu sudah. Lazim sama lazimnya. Berbahaya sekali. Na'udzubillah. Semua mengatakan na'udzubillah bukan hanya Anda. Orang yang lain mungkin sampai menangis-nangis. Tapi nanti dalam praktek kita harus serius betul-betul. Jangan hanya dalam doa menangis. Dalam praktek kita mesti menangis juga. Selalu. Kalau nasihati orang harus ketawa. Harus kita ketahui menasihati anak itu anak juga. Gitu. Jangan sampai merasa menasihati orang. Sekalipun kita sudah merasa mengamalkan ini belum tentu cocok. Amalan kita apalagi seperti tadi itu. Kalau misalnya katanya masih merasa ada kekotorannya. Apalagi begitu. Jangan sampai menasihati orang. Sudah gitu aja. Sampai turun wahyu nanti betul-betul jadi menasihati Allah. Dan sebelum itu, jangan merasa menasihati orang. Nasihati kewajiban. Tapi selalu diketahui. Selalu kita sadari bahwa nasihatku juga untukku. Selalu begitu. Dan taufik ini, ayyuhal ya Habibi. Taufik ini tidak akan bisa dicapai kecuali kita serius mengamalkan syariat agama ini. Serius betul mengamalkan. Orang lain biarkan mau nungging, mau apa. Hati-hati sama misalnya. Sudah. Jangan barangkali seperti jelek dia hanya menungging, aku telanjang di pasar. Dia ada bantuan, tidak ada. Secara kasar dia nungging ini. Aku tidak nungging. Tapi jangan dikira aku tidak nungging, aku lebih bagus. Jangan saja perasaan itu. Toleran, jadi selalu, tapi tegas. Merah tetap bilang merah. Dunia mau bilang biru, kamu tetap merah. Tapi jangan sekali-kali paksa orang bilang merah. Nanti dicintai sama ini. Datang nanti ilmu. Tidur pun tidak datang. Datang nanti. Betul ilham itu kan. Jadi kalau kita ini memperhatikan batin, sungguh sampai berinding bulu kubur kita ini. Jadi rahmat Tuhan itu kalau Tuhan mengatakan wa anjalna minas sama'i ma'an atau ma'an ya. Fasalat audatun mikadariha, kami turunkan hujan dari langit. Itu jangan air dari langit, jangan dibayangin kayak hujan. Mau turun hujan mendung dulu, kan gitu. Sehari paling sejam. Iya,
Tiap hari hujan itu turun. Tiap hari, tidak pernah berhenti. Jangan dikira kalau Tuhan mengatakan dalam Quran, kami turunkan hujan, kami turunkan bukan hujan, air. Kami turunkan air dari langit, kemudian sungai-sungai akan teraliri sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jangan dikira terus kayak hujan. Ada musim hujan, ada musim, kalau di Indonesia 6 bulan sekali, kalau di sini musim-musim rontok atau musim-musim semi, itu pun sedikit hujannya tidak sampai banjir. Makanya sekali hujan, pasti banjir di sini. Kenapa? Kalau tidak ada pohon. Sekali hujan banjir, pasti sudah di mana saja begitu. Ini tidak ada pohon, gersang, padang pasir. Jadi sekalipun yang banyak pohon di utara sana itu, jangan dibayangkan kayak Indonesia. Betul-betul sedikit pohon. Pasti banjir. Jangan dikira kayak gitu. Yes. 9 bulan sekali, kalau di Iran misalnya beberapa kali setahun. Beberapa kali setahun. Kalau di Indonesia katakanlah 6 bulan dalam setahun. Jangan begitu. Dan itu pun tiap harinya, kalau di Indonesia yang 6 bulan itu pun tidak tiap saat. Misalnya sejam sehari, 2 jam sehari. Mungkin kadang-kadang 2 hari tidak turun hujan. Kalau musim hujan. Yang Allah maksudkan keturunan air dari langit, yakni sekarang ini setiap saat dan detik. Nah, kalau kita tidak bikin sungai di hati kita, tidak akan teraliri sama sekali. Nah, bikin sungainya gimana? Ini 3. Loh, itu sudah dihapus. Yang 3 ini tadi. Nah, itu. Dengan syarahannya kemarin, insyaAllah syarahannya tidak jauh. Mudah-mudahan tidak mengeluarkan maknanya dari Imam Shadiq. Selawat untuk Imam Shadiq. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan selawat untuk kebahagiaan Imam Mahdi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini tidak basa-basi. Jadi di kelas, di majelis doa menangis, di luar juga begitu, menangis ekstrim, tapi diri sendiri. Peduli amat dengan orang, tidak paksa orang, tapi tegas. Sekalipun senyum tetap indah, yang ku tahu dengan dalil-dalil merah. Kalau kamu punya dalil lain silahkan. Nah, ketika dalilnya orang lain kuat, ya itu orang lain. Nah, sampai nanti batin. Sebagai ketahuan batinnya, tapi sebelum ketahuan batinnya, kita terima dulu yang lebih kuat. Nah, terus kemarin ada pertanyaan ketika sudah kelas, sudah pulang. Nabi Adam itu. Jadi Nabi Adam itu bagaimana kalau tidak berbuat dosa katanya. Kalau tidak berbuat dosa berarti tidak ada manusia di muka bumi. Nah, atau kalau tetap menjadikan manusia gimana caranya? Kalau di filsafat mudah. Kemarin kan sudah ada mukadimahnya. Di antara penjelasan kemarin itu ada 3 alam. Ini sekedar gambaran saja ya. Ini materi. Terus ini barzakhi. Terus ini apa? Akli. Alam akal atau akli atau barzakhi. Barzakhi ini dibagi 2. Yang paling dekat dengan bumi ini adalah neraka. Yang di atasnya adalah surga. Akal ini dibagi menjadi tidak tahu berjuta-juta mungkin. Tapi ada yang mengatakan 10. 10. Akal 1 dan akal 10. Nah, benda-benda yang ada di bumi ini. Bukan bumi lah ya. Ini materi ini. Dengan segala sangka kalah tapi. Dengan segala apa? Alam jagat raya itu apa pemimpinannya ada satu. Alam jagat ini datangnya dari mana materi ini? Datangnya dari alam barzah. Jadi kalau misalnya di sini yang panas-panas matahari dari neraka. Nah itu. Duri-duri dari neraka. Nana-nana busuk-busuk dari neraka. Kenapa di dunia ini dikasih jelmaan neraka? Karena perlu. Orang kedinginan perlu neraka. Misalnya di kutub utara atau kita yang musim dingin sekarang. Perlu jelmaan neraka yang berupa apa? Api. Mau masak, perlu api. Di sini diperlukan ini. Baik buruk, istilahnya kalau mau dihitung baik, mau dihitung buruk. Buruk baik itu kan dihitung pemakaian. Ya, api jadi baik. Nanti kalau untuk bakar manusia, jadi buruk kan ini. Karena aku lihat di dunia ini diperlukan. Yang bagus-bagus. Bawang. Apel. Neraka. Apa? Dia surga. Maaf. Mulut ini. Hah? Tabak dengan neraka dulu, iya. Jadi daging segala macam, dipadu dengan neraka, jadi makanan kita. Gitu, betul loh gitu. Makanya juga juga api-api, takut lagi. Saya takut disebut nih, jangan sampai disebut rokok. Begitulah, makanya kalau ada hadis, Anda selalu ingat kasihan, bukan kasihan sama Abu Hurairah, Anda tidak kasihan. Tapi kalau disalahkan lagi tidak salah, Anda kasihan. Dari sisi ininya, Abu Hurairah digantung, digantung. Kalau kita jadi awal dari sini itu enak saja.
Yang nggak masuk akal dibuang. Padahal kalau di sini enggak ada ya. Abu Hurairah pernah bilang, yang makan, dia pernah naik mimbar itu, yang makan bawang ini dia melangkahkan kakinya ke surga. Hanya apa ini makan bawang untuk melangkah ke surga ini. Kalau orang yang ada balas. Imam Siddiq pernah mengatakan kalau kamu makan delima, jangan sampai jatuh satu biji pun, karena satu biji di antara sekian biji delima itu dari surga. Yang kalau kamu makan biji itu 40 hari tidak diwaswasi setan. Ada lawan dengan itu. Lalu apa? Kenapa masuk akal juga biji tafal? Sebab yang baik-baik untuk manusia, yang cocok untuk fitrah manusia itu dari surga. Mau bawang ke, mau apel ke, mau honor, mau apa saja. Itu. Karena kok begini? Manusia. Nah, asal daripada benda-benda materi ini, itu disebut apa? Rabbun Nu. Disebut Tuhan esensi. Dalam istilah filsafat. Bukan Tuhan besar ya, Tuhan dengan T kecil. Tuhan esensi. Kalau dalam bahasa Islam apa? Disebut malaikat. Malaikat pengatur. Malaikat pengatur. Apakah yang memberi nyawa, mencabut nyawa, meniup sampai kala kiamat atau enggak, memberi rezeki, tidak memberi rezeki, hidayah, tidak hidayah. Semua ada malaikat. Itu disebut pengatur. Dalam Al-Quran disebut mutabirati amra. Terus, tapi Tuhan kecilnya, Tuhan esensinya manusia mana? Itu di luar alam barzah. Yaitu akal 10. Akal 10 ini Tuhan esensi manusia. Tuhan esensi manusia. Yang ke-10. Nah, sekarang, oke. Sekarang penciptaan Nabi Adam. Kan selesai ini sudah ya. Rinciannya ini mengulang, kemudian dirincikan sekali lagi seperti ini. Nah, di alam materi ini surga neraka harus campur. Diperlukan dua-dua itu. Nah, tapi nanti di akhirat, karena di situ nggak ada gangguan lagi. Nggak ada nanti kalau masuk ke surga kedinginan dong. Misalnya, kalau kedinginan gimana kalau musim dingin? Pokoknya di sana nggak ada yang berbahaya lagi. Nggak ada yang mudarat. Nggak ada semuanya. Orang tidak haus, minum tidak haus. Minum karena rezeki Tuhan saja. Bukan untuk makan minum di sana ya. Karena semuanya pada jadi wali. Kayak Nabi ketika makan minum di bumi. Nanti mukminin di surga makan minum. Tapi kayak Nabi ketika makan minum di bumi. Yani tidak lupa sama Tuhan sama sekali. Aku lihat. Nah, manusia di mana di kita? Di mana di kita? Nah, manusia di sini. Nabi Adam dicipta di sini. Ini kan manusia di sini, manusia kan materi. Mau di surga di sini nggak ada materi. Di sini hanya bentuk dan istilahnya bentuk dan bentuk tetapi tidak memiliki beban. Jadi Adam dicipta di sini, Hawa juga di sini. Entah di mana di India terserah karena ada di sana ada di India terus yang satu di mana gitu. Ya dari sendiri itu anunya. Hadisnya. Ada di sofa sama marwah, macam-macam. Karena aku lihat. Alhasil di bumi sudah. Sudah dicipta ini. Setelah dicipta, kan ruhnya mesti dihembusin. Ruhnya dari mana? Dari mana? Akal 10 dong. Ini kan Tuhan kecilnya, Tuhan esensi. Peniupannya dari sini. Seperti apel ini, ketika dia tercipta apel di bumi. Ketika malaikat pencipta apel melihat pohon apel itu terhujani, kemudian tanahnya subur, kemudian tidak ada yang menghalangi, matahari cukup. Ketika mau berbuah apel, yang mengkun fayakunkan dengan izin Allah siapa? Tuhan apel itu. Tuhan pengembus nyawa juga, Tuhan peniup pengembus nyawa ya, pengembus nyawa. Tuhan manusia juga begitu ketika melihat misalnya janin di perut ibu, tidak ada halangan segala macam. Berapa ada nyawanya itu? Berapa lama? Misalnya 4 bulan anggap ya. Atau dari awal barangkali anggap 4 bulan. Nah, ketika tidak ada halangan, jadi tidak paru-parunya bagus, otaknya bagus segala macam, sekalipun kepalanya 2, tapi dia bisa menerima roh, kasih roh. Nah, jadi yang kasih roh itu apa? Tuhan pengaturnya itu, Tuhan kecilnya, Tuhan esensinya kalau dalam istilah Rabbun Nu-nya ini. Ya. Apakah nanti kita kalau dijelaskan dia orang-orang itu akan kasih benar? Ya malaikat disebut aja, penama malaikat. Apakah Tuhan kalau karena itu dalam istilah nanti
Kalau di sini nggak apa-apa dibilang sama pengatur karena memang nanti bakal dipelajari supaya kulino dengan istilahnya dicatat. Tapi di masyarakat jangan bilang sama pengatur, bilang malaikat pengembusnya, malaikat segala macam. Ini nanti mengembus. Nah, ketika Nabi Adam sudah siap dibuat sama dengan ini semua kaki tangan Tuhan loh ya. Tidak ada yang mustakil, tidak ada yang mandiri sama sekali dari Tuhan. Ketika Nabi Adam di badannya sudah sempurna, kayak janin dalam perut ibu, dihembuskan oleh akal 10 ini, rohnya di sini. Nah, ketika dihembuskan, dia harus melewati mana? Melewati surga, melewati neraka, dan seterusnya. Nah, ketika melewati surga itu, ini keluar dari ruang waktu loh ya. Kayak Anda mimpi, Anda tidurnya 5 menit. Mimpinya masih kecil, terus sekolah SD, lulus, sekolah SMP, lulus, terus sampai ke Iran. Oh, bangun 5 menit. Padahal yang dialami berapa puluh tahun. Dari sejak sekolah SD, berapa puluh, padahal 10 baik. Ya 20 lah. Dari sekolah SD, SMP, sampai kawin kadang-kadang. Padahal 5 menit, semenit tidurnya. Ini sudah di luar waktu. Di dalam waktu yang tidak ada waktunya itu, dalam waktu yang tidak berwaktu itu kisah yang dialami Nabi Adam itu terjadi. Jadi sebenarnya kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang itu sekedar mukasyafah Nabi Adam saja. Tapi penting itu. Allah kasih itu sekalipun Nabi Adam belum berbuat baik dikasih mukasyafah. Kan biasanya orang berbuat baik kasih mukasyafah. Ya, ini penting. Kenapa? Karena awal kali manusia supaya tahu nanti musuhnya siapa, tipu menipu. Nah, di sini ditunjukkan musuhnya yang pertama itu yang namanya setan itu. Bagaimana dia akan menggoda dia dengan atas nama Allah segala macam. Makanya Nabi Adam makan buah khuldi itu karena si iblis sumpah atas nama Allah. Dan Nabi Adam tidak pernah menggambarkan bahwa ada orang lain mengatasnamakan Tuhan tapi berbohong. Tapi dalam sedetiknya di luar waktu juga. Adam sudah terbentuk. Iya, sudah terbentuk. Sebab kalau tidak terbentuk, belum bisa diturunkan rohnya. Seperti orang bayi itu, ketika baru nutfah, baru air mani, tidak tentu roh manusianya. Dia punya roh sendiri. Dan roh manusianya itu membentuk ketika sudah siap badannya. Maka, ya? Iya, ada rasa begitu, tidak kecil-kecil dulu. Karena ini di luar kejadian normal kan, jadi dibentuk sudah seperti itu. Jadi langsung dewasa, langsung balik segala macam ketika bangun. Tapi ini belum bangun ini, jadi baru dihembuskan rohnya di sini di waktu yang tidak terwaktu ini, mungkin hanya 1000 detik, tapi semua mukasyafahnya terjadi di situ. Tipu menipu, ditipu dengan bukan tipu menipu, ditipu dan menipu, dan menipu, ditipu saja, tertipu ya. Sampai makan buah undi segala macam, itu dimukasyafahkan oleh Tuhan supaya dia nanti kalau bangun tahu bahwa iblis musuh besarnya tidak akan pernah tidur kecuali mengganggu manusia saja. Dan itu satu. Yang kedua, supaya tahu nanti bumi yang akan dihadapinya pahit. Mau makan harus menyangkul dulu, bukan menyangkul orang, menyangkul bumi. Kalau cangkul menyangkul kan nanti jangkul juga. Jadi bahasanya harus tepat. Jadi mencakul dulu, bercocok tanam, dimasak segala macam. Kadang-kadang kita mau memburu hayawan, malah kita diburu hayawan. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi jelek kayak. Nah, di surga nikmatnya luar biasa. Jadi di samping Nabi Adam supaya tahu hasil takwanya nanti kemana. Dan juga supaya diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, jadi ada setan, tak ada setan, tetap manusia kan di bumi. Iya, azalinya dan tidak ada pertentangan dengan di surga. Orang Nabi Adam tak pernah tinggal di surga. Ya. Waktu diganggu itu ada di dunia ini, hidup di dunia itu termasuk di alam sadar. Iya, waktu di dunia. Jadi rohnya ini ketika sudah diturunin, jadi sudah turun ini ke dalam manusia. Tapi kan roh itu kan di luar waktu, di luar ruangan. Sekalipun dia sudah hidup, tapi belum bangun ini Nabi Adam ini. Jadi awal kali mau bangun, sudah bernafas katakanlah, tapi masih belum bangun. Dalam keadaan belum bangun, menjelang bangun itu, terjadilah yang namanya mukasyafah tadi. Setelah itu, baru, jadi turunlah kamu dari surga, maksudnya datanglah ke alam yang memang di sana kamu aku ciptakan, bangun dia dari tidurnya. Dari tidur pertama, itu. Ini tidak pernah masuk surga badannya, rohnya saja. Makanya ini disebut apa? Dalam istilah filsafat, surganya disebut apa? Surga
Bukan, surga nuzuli. Kalau dalam istilah filsafat disebut surga nuzuli. Surga turun. Kalau surga yang akan dicapai oleh mukmin nanti surga apa? Surga suudi. Bukan saudi. Suud naik. Surga naik. Kalau surga turun itu bisa dicapai tanpa amalan. Seperti surga ini ada. Tapi surga naik harus dengan amalan. Tapi di mana tadi? Tetap di sini. Tetap di surga. Ya. Jadi ada beberapa sifat. Surga turun tidak mesti dicapai dengan amalan, tapi surga naik dengan amalan baik. Itu satu. Yang kedua, surga turun. Itu bisa keluar dari surga, tapi surga naik. Tidak bisa keluar dari surga. Nah, nanti kalau kita diizinkan Tuhan masuk masuk surga, itu tidak bisa keluar. Surga turunnya dirasakan semua orang. Ya, tidak ada Adam saja. Kalau surga turun memang keluar, bukan hanya bisa keluar dari surga. Manusia yang masuk surga, tapi surga yang turun ini bisa keluar dari surga, bahkan memang harus keluar dari surga. Tapi kalau surga naik, enggak. Jadi misalnya Nabi Adam itu sudah contohnya. Atau misalnya siapa lagi kalau ada kejadian ketika lahir kemudian dia merasa bahwa dia dulu pernah mengalami seperti itu, misalnya, itu surga turun namanya. Nah surga turun ini kalau dimasuki kan surga itu sifatnya abadi. Siapa yang masuk tidak bisa keluar kan gitu. Selama-lamanya di situ. Itu kalau surga suud, surga yang naik. Tapi surga yang turun tadi yang hanya mampir itu enggak abadi dan bisa keluar, bahkan harus keluar dari surga itu. Tapi kalau surga suudi, nanti kalau sudah manusia berbuat baik di dunia naik masuk surga, itu tidak bisa keluar dari surga ini. Abadi dan selama-lamanya. Jadi cerita yang berlaku itu ketika Hawa sendirian didatangi oleh iblis dan kemudian menggoda dan dia merayu seharusnya untuk akan 20 itu tidak benar. Ya benar, tapi bentuknya bentuk mukasafah. Ya. Kita tidak menyalahkan kejadian itu. Kejadian itu persis sebagaimana yang digambarkan Quran. Bukan, itu cenderung disalahkan karena bukan cenderung disalahkan, cenderung awal kali menerima gangguan karena dia pakai perasaan. Jadi simbolik semua, bukan simbolik dalam arti tidak terjadi, tapi dalam mukasafah. Enggak ada. Rahasia khuldi itu. Rahasia khuldi itu banyak riwayat ini yang kita susah untuk merebaknya secara 100%. Ada di antaranya hasud. Jadi semacam hasud, hasud iri ya. Enggak salah. Tapi ini kadar ringannya, bukan kadar beratnya. Jadi merasa iri sedikit gitu terhadap makomnya ahli bait yang sangat tinggi. Tapi itu tidak usah dikomentari dulu karena apa? Karena yang jelas bahwa yang dua khuldi itu kadang-kadang merupakan suatu merupakan sesuatu yang apapun bentuknya, tapi merupakan larangan dari Tuhan sekalipun larangan akhlak, bukan larangan fikih. Sebab di Quran, di surga ada fikih. Jadi larangan adalah akhlak, tidak dosa namanya. Irsyadi kalau dalam istilah ilmu kalamnya. Jadi larangan Tuhan bukan larangan hukum, larangan petunjuk, irsyad, bimbingan. Kalau di surga nggak ada hukum. Tidak ada larangan zina, sebab orang sudah tahu di sana bahwa tidak zina, tidak nyuri, segala macam. Ini larangan irsyad. Jadi kamu yang sudah berumur dewasa seperti ini, bahkan jadi guru, janganlah kamu makan kerupuk sambil berjalan di jalan sana. Kan tidak haram sekalipun dia makan kerupuk sambil berjalan di jalan sana. Sekalipun pemimpin sebuah pesantren besar. Itu tidak haram. Tapi tidak sesuai dengan makomnya. Kamu makom yang seperti ini, janganlah melakukan ini. Tidak baik untukmu. Kenapa bisa ketemu lagi? Kenapa? Kenapa bisa ketemu sama yang ditanyakan? Kalau pertanyaannya kenapa ketemu sama iblis? Pertanyaannya saya boleh melengkapinya dengan lebih banyak lagi. Bukan hanya ketemu sama iblis. Jadi kalau hanya ketemu sama iblis, tidak ada masalah ya. Mungkin, atau pertanyaannya memang tersimpan apa yang Anda mau katakan itu. Jadi maksud dia mungkin, pertanyaannya tadi, mengapa ketemu sama iblis? Kenapa pertanyaannya? Anda mau tanya, kenapa pertanyaannya? Fakir bilang, kenapa kau bisa ketemu sama iblis? Iskalnya apa kalau ketemu sama iblis? Muskilnya apa? Surga tidak dimasuki? Iblis, bagus. Berarti janda. Enak kalau diskusi sama orang. Janda. Janda, yakni nangkep dan bisa mengerti apa yang dibalik omongan orang. Senang. Kok? Kenapa bisa ketemu sama iblis katanya? Orang iblis awalan tidak di surga. Yang sudah diusir lagi. Kan gitu. Sudah diusir segala macam.
Kenapa kok bisa masuk? Nah, bisa aja masuk, tapi tidak masuk ke surga. Kan ruhnya manusia ini, ingat ruhnya jadi manusia apa? Kalau manjang, ada yang berurusan dengan badan, nabati, kan gitu. Ada yang berurusan dengan ilmu gambaran, yang semuanya di sini nanti hayali. Ada yang akli. Akli yang sungguh-sungguh ini nanti yang sini. Yang kalau sudah sampai tahu lahul mahfud, baru sampai ke akli yang sesungguhnya. Tapi kalau belum sampai ke lahul mahfud, orang masih akal muntasyir, percikan akal. Kemarin sudah ya. Lihat. Kalau belum maksudnya mau diterangi lagi. Mau diterangi, kalau sudah, udah. Nah, setan untuk masuk manusia, ya gampang, banyak pintunya. Makanya pintu ke surga buat dia gampang, sekalipun misalnya katakanlah Nabi Adam, khayalinya ini sudah di surga, ya kan? Anggap dia sudah wali, aklinya sudah masuk ke lauhul mahfud, anggap sudah wali ya, derajatnya wali. Masih bisa dimasuki, lewat mana? Lewat khayal yang separuhnya lagi. Atau lewat nabadinya. Makanya kalau dikatakan misalnya ada sekian pintu itu, jangan dikira pintu door kayak gini. Ya pintu, makanya Allah mengatakan jiwa manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi selalu menyuruh kita berbuat baik dan selalu pula menyuruh berbuat buruk. Karena satu dari kekuatan ruh yang kekuatan tiganya, tiga kekuatan akal, khayal dan nabati. Kalau nabati anggaplah dia tidak punya kesadaran, katanya hanya ngatur pertumbuhan badan. Tapi yang barzakhi ini bisa menjadi surga dan neraka. Jadi hawa nafsunya, keinginan duduknya masih ada, cuma ditangkal. Nah, itu. Makanya kalau orang yang sudah yang masuk neraka sekarang nanti tidak masuk neraka lagi. Bagaimana cara masuknya? Gejolak nerakanya dirasakan sekarang. Jangan diumbar. Ingin murka, diumbar. Nerakanya diumbar gitu. Diumbar tau. Dituruti dan dilepaskan. Ingin marah, ingin umpat. Nah, itu tidak masuk neraka itu. Malah gejolak nerakanya semakin membara-bara. Tapi ketika ingin murka, ditekan. Nah, ketika ingin lihat perempuan, ditekan. Perempuan bukan muhrim. Ketika ingin ditekan-tekan, lama-lama mati nerakanya. Gitu. Tapi selalu ada katanya. Neraka ini selama insan masih hidup selalu ada. Sampai Rasulullah mengatakan, setan selalu menggodaku, tapi dia dalam tawaranku. Ini tidak akan pernah berhenti selama manusia selama di dunia. Tapi orang yang sudah ilmu silatnya, jadi ilmu bela dirinya dalam membela hawa nafsu, dalam melawan hawa nafsu dan mengusir setan, ketika bela dirinya sudah menjadi substansi, mustahil dia tergoda. Maka itu mustahil Nabi tergoda. Sekalipun tetap digoda. Jangan dikata kalau Nabi digoda berarti dia ada kemungkinan jatuh. Berarti kemaksumannya kita ragu. Kalau kemaksumannya ragu, berarti ayat Quran kita ragu. Jangan-jangan bukan ini. Jangan-jangan ada 10 ayat yang lupa.